Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, hari ini saya bertemu dengan Ustadz Aas Nurzaman. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Gimana kabarnya, Ustadz? Dipanggil biasanya Ustadz siapa? Ustadz Azi, ya, luar biasa sekali. Baik, kita mau diskusi bersama, mau ngobrol sedikit nih ke Ustadz Azi ini terkait dengan kita ini kan sebagai manusia ya, kayak kalau dikatakan itu kullu bani Adam khotoun gitu ya, katanya al-insan juga adalah mahal khotowan nisyan. Jadi sebenarnya gimana nih cara kita menyikapi kita sebagai manusia, kemudian ternyata kita begitu banyak kekurangan ya, banyak mungkin dosa, kemaksiatan, kesalahan yang kita lakukan. Seperti apa nih yang kita bisa lakukan? Silakan Ustaz Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, kita sebagai manusia banyak melakukan kesalahan dan juga berbagai dosa, tetapi di dalam Islam Allah SWT memfasilitasi kita dengan istighfar dan taubat. Ketika kita buat dosa, istighfar lagi, taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi. Meskipun terus begitu, ya itu harus kita lakukan dengan harapan mudah-mudahan ketika kita istighfar, mungkin ajal kita ketika kita istighfar. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai di hati ini ya dosa lagi, sehingga akhirnya hilanglah harapan istighfar itu. Gitu. Tetapi ya. istighfar dan taubat itu adalah fasilitas untuk umat manusia membersihkan dirinya. Teruslah lakukan istighfar dan taubat setiap kali melakukan dosa, dengan harapan mudah-mudahan ketika kita istighfar itulah ajal itu mungkin menyebut kita, sehingga ajal pas datang kita dalam keadaan yang beristighfar dan bertaubat. Berarti masih ada harapan gitu ya, ada harapan. Karena jadi kata Allah SWT, min rahillah, jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah kalian merasakan bahwa karena terlalu banyak dosa seolah-olah kita ini kotor dan tidak mungkin bersih, tidak mungkin Allah terima, tidak seperti itu. Tapi teruslah mendekat kepada Allah meskipun dosa kita penuh isi lautan. Luar biasa sekali ya. Tapi kan biasa manusia itu dia berada di dua ini ya, di dua sisi ya. Sisi pertama tadi memang ada beberapa orang tuh yang mungkin takut banget gitu ya dengan dosa yang dilakukan gitu ya. Jadi khaufnya itu sangat luar biasa sekali gitu ya. Tapi ada juga nih sisi lainnya adalah sisi yang terlalu menyepelekan gitu ya, terlalu menyepelekan, terlalu memudahkan. Nah, kira-kira seperti apa nih jalan tengahnya itu, wasatiyahnya itu seperti apa sebenarnya nih? Antara tadi yang ketakutan gitu sampai kadang sampai stres dan sebagainya, tapi di sisi lain juga menganggap mudah, ringan gitu. Nah, seperti apa nih jalan tengahnya nih? Sebenarnya dalam Islam dikatakan al-iman yazidu wa yanqus, itu bertambah berkurang. Ketika bertambah hati mendekat kepada ketaatan, ketika berkurang hati masuk ke dalam kemaksiatan. Sekarang kita tanya batin kita sendiri, kapan kita tenangnya gitu. Dalam hidup itu kita butuh tenang. Tentunya meskipun kita melakukan dosa, tetap dalam hati kita yang terkecil kita ingin tenang. Oleh karena itu dengarkanlah selalu hati kecil kita dan terus kembali kepada ketenangan kita sendiri gitu. Karena ketika kita tenang, semuanya bisa kita terlihat. Nikmat Allah itu nyata terlihat ketika jiwa kita tenang. Oleh karena itu jangan dirisaukan dengan ketakutan akan dosa besar, atau juga misalkan berharap agar Allah misalkan maksud saya kita jangan sampai terlalu berlebihan lah gitu ya. Kalian tidak boleh terlalu berlebihan, nanti mau ke kiri ataupun ke kanan, tapi mungkin di tengah-tengah gitu ya. Artinya itu tidak juga menyepelekan dosa dan kesalahan, tidak juga, makanya tadi ada istighfar kan ya. Kuncinya ada di batin kita. Hidup adalah tentang rasa gitu. Oleh karena itu rasakan ketenangan dalam batin kita, dan kita tahu bahwa ketenangan itu sejatinya ada dalam ketaatan, ada dalam iman yang bertambah gitu. Karena kita tahu sendiri ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan mengingat Allah, Allah hati itu jadi tenang. Maka kita rasakan kita ini dalam diri kita ini banyak tenangnya, banyak galaunya, banyak risaunya. Risau lah, khawatir gitu ya. Maka kitalah sebenarnya yang menjadi pengambil jalan, mau tenang atau mau risau. Maka ketika kita terus bergelimang dosa, pasti kerisauan itu tidak akan pernah hilang. Semakin tumbuh, akhirnya kita ketakutan. Luar biasa sekali. Tetapi ketika kita misalkan berusaha diri kita untuk mendekat kepada Allah meskipun kita banyak dosa, pasti di sana ada ketenangan. Sehingga ketenangan itulah yang nantinya akan menjadi pembanding. Oh, ternyata ketika saya kembali kepada Allah meskipun dengan dosa yang sama, tetapi kita kembali kepada Allah, ketenangan itu ada.
Oke, luar biasa sekali ya. Jadi tadi lebih kepada bagaimana kita tidak menyepelekan, tetapi juga tidak menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang harus kita takuti karena kita bisa beristighfar pertengahannya. Terakhir nih di topik ini, jadi kadang orang lain ini ya. Kalau tadi kan perspektif kita sendiri nih, yang kedua itu kadang perspektif dari orang lain. Jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana sih sebenarnya ketika kita nih ya melihat orang lain yang mungkin sebagai pelaku dosa gitu ya, baik itu dosa besar atau dosa kecil ataupun juga kesalahan dan kemaksiatan, seperti apa sih kita sebagai seorang muslim yang harus kita lakukan seperti itu. Pada dasarnya setiap orang itu berdosa, betul. dosanya masing-masing dengan kadarnya masing-masing. Iya betul, masing. Tentunya kita tidak bisa satu menjudge ya. Betul, tidak boleh ya. Kalau kita lihat hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kita melihat kemungkaran terjadi, maka kita rubah dengan kekuasaan kita. Kalau tidak bisa kita rubah dengan tangan kita, kalau kita tidak bisa juga kita rubah dengan hati kita. Maksudnya ketika kita melihat kemungkaran depan mata, yang paling rendah adalah di hati ini kita tekadkan, oh ya Allah itu dosa. Meskipun kita tahu kita juga punya dosa, setidaknya ketika hati ini meyakini bahwa itu dosa, maka di hati kita masih ada iman, meskipun iman itu kecil sekali ya, paling rendah ya, paling lemah ya. Yang paling buruk itu kan ketika kemungkaran terjadi, di hati kita tuh tidak ada rasa apa-apa gitu. Khawatirnya kalau seperti itu nanti membiarkan semua kesalahan kemungkaran itu terjadi begitu saja gitu. Mungkin kadar imannya di situ. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi itu teman-teman semuanya terkait dengan bagaimana kita menyikapi dosa, kesalahan dan juga kemaksiatan mungkin yang kita lakukan ya, maka bersifat pertengahan dalam artian itu tidak kemudian larut dalam kesedihan, kedukaan dan sampai stres dan sebagainya, tetapi segera beristighfar, kemudian juga tidak juga menyepelekan seolah itu sesuatu yang mudah sehingga kita dimaafkan, kita taubat kita diterima dan sebagainya. Jadi pertengahan karena itu adalah jalan yang terbaik. Kemudian yang terakhir tadi ketika kita melihat orang lain gitu ya, mungkin ya saudara, tetangga, teman dan sebagainya mungkin melakukan kesalahan, maka tadi ya mungkin tidak perlu langsung reaktif gitu ya. Tadi ada man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi wa illam yastati wa bilisanihi wa min yastati wa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Maka itu dia ada proses gitu ya, sehingga kita tidak boleh langsung menjudge gitu ya, apalagi kemudian menjudge ini adalah ahlul maksiat, ini adalah ahlul neraka dan sebagainya. Tentu tidak seperti itu. Oke, kita terima kasih ya. Kita lihat di video-video berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.